14 tahun menjalanin sebagai pasien gagal ginjal kronik. Iya. Pak, saya mau CAPD nih, gitu kan. Terus dengan santainya dia ngomong begini, Bang. Saya rasa kamu nggak pas CAPD karena kamu itu udah lebih dari 2 tahun HD. Kondisi kamu itu nggak baik. Jadi kalau pasien CAPD, saya itu kayak nggak ngerasa dekat dengan kematian gitu loh, Bang. Kalau kita HD itu kan, oh HD nanti aku pas lagi cuci darah nih jadi apa ya? Yang tadinya semangat dibegituin, dihambat ya, Bang, jadi istilahnya ya. Secara mental kan jadi down gitu kan. Halo sobat semua, selamat datang di acara podcast Ruang Tunggu, Pasien Berhak Tahu. Saya Tony Samosir akan membawakan podcast kali ini dengan cara yang berbeda. Hari ini kita kedatangan teman spesial dari Kota Medan. Ia adalah seorang ketua KPCDI Cabang Medan yang telah menjalani dialisis atau cuci darah selama 14 tahun. Bagaimana kisahnya? Ayo kita hubungin langsung pasiennya di Kota Medan. Halo Aima, apa kabar? Kabar baik, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik. Aima, kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan CAPD, modalitas, begitu. Aima, bisa kamu ceritakan bagaimana pertama kali kamu terdiagnosis gagal ginjal? Untuk yang pertama kali itu ceritanya agak panjang ya. Agak sedih juga kalau misalnya harus flashback lagi ke belakang, mengingat kayaknya itu kejadian yang paling mengerikan di dalam hidupnya aku selama hidup gitu. Divonis pertama kali itu di tahun 2010 di bulan November, di akhir November. Pada saat itu aku pulang ya dari naik gunung tuh, Bang. Tiba-tiba sesak napas hebat gitu. Jadi dilarikanlah ke rumah sakit, tapi rumah sakit kecil ya, masih sekelas klinik deh gitu kalau nggak salah. Sampai 1 bulan tetap sesak nafas, masuk ICU, terus bengkak seperti itu kan. Yang indikasi awalnya itu hanya asma. Ya, tidak ada mengarah ke gagal ginjal katanya gitu. Jadi bolak-balik keluar masuk ICU sampai akhirnya di 1 bulan pertama nih udah nggak bener lagi kan keadaan, badannya makin bengkak. Akhirnya orang tua saya, mama saya tepatnya, punya inisiatif sendiri gitu. Jadi saya dilarikan ya, PAPS ya, permintaan pulang atas kemauan pasien sendiri, dilarikan ke RSUP ya, Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan pada saat itu. Cek, indikasi pertama nih keracunan begitu kan. Sampai akhirnya di jam 8 malam tuh saya masuk tuh jam 5 sore, Bang. Jam 8 malam hadisito. Jadi apa penyebab atau faktor utama terjadinya gagal ginjal sama dirimu? Kalau kata dokter ya, pemicunya itu adalah gengsi. Kalau tidak salah saya ya, gitu. Glomerulus nephritis kronik gitu, Bang. Jadi memang ginjal saya ini bermasalah awalnya, baru mempengaruhi tensinya saya seperti itu, Bang. Jadi di awal dulu itu di kelas 6 SD kalau kita flashback lagi ke belakang, saya itu pernah di laser ada batu ginjal gitu. Sempat buang air kecil berdarah, di laser hilang. Berulang lagi SMP ya, buang air kecil berdarah, di USG nggak ada apa-apa gitu. Jadi sangkaan itu adalah ISK. Berulang lagi SMA, begitu ada bengkak, buang air kecil berdarah, tapi 3 hari kemudian hilang gitu. Sampai puncaknya di usia 23 tahun. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa dirimu sudah 12 tahun ya menjalani 14 tahun ya. 14 tahun menjalanin
sebagai pasien gagal ginjal kronik. Iya. Modalitas apa yang kamu pilih pertama sekali ketika kamu didiagnosis ini nih harus cuci darah ini? Modalitas apa yang kamu pilih, Aima? Pertama sekali itu karena pada saat masuk ke RS ya, kondisi saya kan nggak baik Bang. Jadi yang pastinya yang pertama sekali itu dokter menyarankan saya itu untuk hemodialisa. Di 12 tahun pertama itu saya hemodialisa dan di 2 tahun ini saya beralih ke CAPD, begitu Bang. Apa alasan kamu memilih pindah ke modalitas CAPD padahal 12 tahun kamu sudah menjalani HD? Karena begini Aima, tidak mudah ya memindahkan seseorang yang sudah cukup panjang dia menjalani HD. Tentu kenyamanan ya, solidaritas di antara sama pasien, tenaga medis itu kan sudah melekat kuat. Ya, alasan apa sehingga kamu memilih ke terapi CAPD pada saat itu? Prosesnya memang agak lucu, agak rumit gitu Bang, saya beralih ke CAPD gitu. Ini pengalaman saya pribadi nih. Saya ketemu dengan perawat, terus pada saat itu saya berniat nih Bang, mau CAPD. Iya. Kalau tidak salah itu di 10 tahun pertama saya HD gitu. Iya. Aduh, ini tanya deh ini sama perawatnya nih kan, perawat CAPD-nya. Pak, saya mau CAPD nih gitu kan. Terus dengan santainya dia ngomong begini Bang, saya rasa kamu nggak pas CAPD karena kamu itu udah lebih dari 2 tahun HD. Kondisi kamu itu nggak baik, katanya gitu. Kalau misalnya lebih HD-nya itu lebih dari 2 tahun gitu, ya kan Bang? Iya. Saya agak marah di saat itu di situ Bang. Jadi saya bilang, kalau saya rasa saya dengan pasien CAPD Kakak jauh lebih baik saya kondisinya menjadi pasien HD daripada pasien Kakak. Saking keselnya saya Bang pada saat itu. Iya. Begitu karena dia langsung memvonis gitu bahwasanya kalau saya CAPD dengan yang sudah lebih dari 2 tahun kondisi saya nggak baik gitu. Iya. Nggak bener nih gitu. Iya, padahal ini ya, padahal Aima belum dilakukan pemeriksaan, dia sudah tahu kondisi kita nggak baik ya. Iya, gitu. Begitu ya. Ini kayak peramal dia. Bisa meramal dia begitu ya. Sampai akhirnya saya nanya nih sama nefrolog kan pada saat itu saya ketemu juga dengan nefrolog. Saya bilang, Dok, saya nggak bisa ya CAPD karena saking keselnya Bang. Saya nggak bisa ya CAPD. Saya bilang begitu kan. Kenapa? Siapa yang bilang kamu? Sekarang saya sudah 10 tahun nih HD. Saya mau beralih ke CAPD, berarti nggak boleh? Enggak, siapa yang bilang? Gitu katanya kan. Nggak ada yang begitu, katanya gitu. Nggak ngerti dia, kata nefrolognya. Dengan informasi yang begitu kan kita jadi pasien ini kan jadi apa ya? Iya, jadi kayak kecewa begitu ya? Gitu. Yang tadinya semangat dibegituin, dihambat ya Bang, jadi istilahnya ya. Secara mental kan jadi down gitu kan. Ada yang datang ke saya, Kak, saya mau COPD gitu. Terus gimana? Tapi saya nggak dikasih sama dokternya. Katanya saya nggak cocok gitu kan ke COPD. Saya nggak diperbolehin, nggak diizinin. Emang sudah melakukan pemeriksaan apa aja? Enggak ada, cuma dokternya bilang begitu. Karena saya udah HD-nya itu udah lebih dari 2 tahun gitu Bang, sama juga gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah kalau saya bilang kalau tidak yang dokter yang ini tidak mensupport, coba pindah aja. Dia pindah Bang. Iya. Akhirnya dikasih. Puji Tuhan dia operasi ya di rumah sakit yang baru Bang. Puji Tuhan dia operasi lancar. Ini sudah mau hampir 1 tahun dia CAPD, nggak ada kendala apa-apa, kondisinya semakin baik. Gitu. Oh, jadi memang case-case yang terjadi banyak temuan bahwa ya terkesan dihambat ya untuk belum dilakukan pemeriksaan komprehensif terhadap orang ini cocok nggak CAPD, begitu ya? Harusnya kan dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan medis. Dari sana baru kita bisa simpulkan apakah orang ini layak atau tidak untuk
terapi CAPD. Tetapi faktanya ketika kita baru maju aja udah ditolak dulu. Nah, betul ya. Ini karena CAPD itu tidak menguntungkan, Aima. Nah, begitu. Jadi ada dugaan begitu ya. Jadi CAPD itu nggak menguntungkan, jadi lebih baik HD aja. Karena CAPD kan cuma sekali sebulan. Ya, kalau HD kan bisa 8 kali minimal ya. Ini memang menjadi keluhan, keresahan juga di pasien begitu ya. Untuk CAPD itu masih kita banyak temuan dipersulit untuk pindah modalitas begitu. Apakah ini tujuannya komersialisasi begitu atau tidak? Nah, ini butuh investigasi lebih lanjut. Tapi ada dugaan-dugaan mengarah ke komersialisasi begitu, sehingga pasien terhambat untuk CAPD. Aima, kalau aku boleh menanyakan lebih lanjut, ya, sebenarnya ketika milih CAPD atau HD, perbedaan apa yang signifikan yang kamu rasakan sebenarnya? Wah, ini ya Bang, kalau misalnya dulu ya, ini kan cerita ini ya, ini saya berharapnya dari podcast kita ini ya, dari Ya, KPCDI, citra CAPD itu berubah gitu Bang, sebenarnya gitu loh. Karena iya, saya kan sudah 2 tahun nih Bang CAPD. iya 12 tahun HD gitu ya, tentu panjang ini. 12 tahun HD, 2 tahun CAPD gitu Iya. kan. Terus gimana nih kondisi saya? Ya puji Tuhan baik. Kita berharapnya nakesnya gitu ya, mengedukasinya itu yang bener lah gitu. Jangan dibilang, kamu jangan CAPD, nanti kamu infeksi. Jangan CAPD, Banyak ya begitu ya? repot. Banyak ya Ema ya, yang demikian ya, pernyataan-pernyataan yang demikian. Jadi pasien ini tadi yang mau CAPD Bang, itu jadi mikir, enggak takut infeksi gitu kan. Nah, saya udah hampir 2 tahun nih, belum infeksi dan mudah-mudahan jangan gitu. Jadi tergantung sih, tapi memang benar Bang, CAPD ini enggak pas, maksudnya tidak semua pasien itu cocok untuk CAPD, benar. Pasti, Gitu pasti. kan. Pasti gitu. Tetapi kan ya itu tadi nih tugasnya dari nakes, melihat ini pasiennya gini kan, diedukasi yang benar gitu Bang. Begitu. Jangan ditakut-takutin, jangan dihambat. Iya. Gitu. Berarti boleh dikatakan Naima harus dilakukan pemeriksaan komprehensif dulu begitu ya. Sebelum Iya. melakukan memutuskan. Karena memang ada orang yang layak, ada orang tidak layak. Tapi ketika belum dilakukan pemeriksaan komprehensif sudah dikatakan, oh tidak layak. Ini kadang membuat down pasiennya. Ya ini menjadi catatan, semoga ini didengar ragam pihak. Jadi perbedaannya ya, saya itu yang pastinya lebih sehat. Karena nutrisi saya kan terpenuhi, malah harus lebih banyak makan protein sayanya. Kalau CAPD? Ya, Ya. CAPD. Makan buah. Gitu. Kita makan buah, gitu kan. Jadi yang dulu pasien HD itu kerinduan saya makan buah, CAPD saya terpenuhi. Terus waktu lebih fleksibel gitu. Oke. Yang harusnya 2 kali seminggu saya menghabiskan waktu ya selama 5 jam ke rumah sakit, saya hanya ganti cairan di rumah 1 hari 4 kali ya hanya 30 menit gitu. Iya. Terus yang pastinya kondisi kesehatan saya lebih baik, saya tidak ngerasain sakit kepala lagi. Kan biasanya Abang kan dulu pernah ya HD ya, udah badannya udah gregesin, sakit kepala, pulang HD tidur, belum tentu besoknya enak lagi kan gitu. Iya. Jadi kalau pasien CAPD, saya itu kayak nggak ngerasa dekat dengan kematian gitu loh Bang. Kalau kita HD itu kan, aduh kok HD ini, aduh nanti aku pas lagi cuci darahnya terjadi apa ya, pikirnya kan udah aneh-aneh ya. Iya. Penyakit kronis kan, tapi dengan CAPD itu lebih tenang gitu, lebih banyak hal positif yang bisa dilakukan. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan sebenarnya terkait dengan perkembangan CAPD di Indonesia? Kenapa hingga saat ini itu belum berkembang? Begitu ya. Kita tahu pada tahun 2010 saja itu
sekitar 20 ribuan ya atau 30 ribuan jumlah pasien hemodialisis, dan pada saat itu kita bisa lihat itu cuman 1000 berapa, sekitar 1.500 jumlah pasien CAPD. Masuk ke 2024 ini udah 150 ribu orang begitu ya, menurut data Indonesia Renal Registry. Tapi masih 2.000 saja pasien CAPD, hanya 500 yang bertambah. Menurut kamu sebagai Ketua KPCDI Medan, apa yang menjadi hambatannya? Kurangnya mengkampanyekan, Bang. Satu, Itu ya. satu. Ya, harusnya kalau kita lihat di seminar-seminar gitu ya, apalagi seminar kita gitu ya, dokter-dokternya mengatakan ya, KGH-nya, nefrolog mengatakan CAPD first gitu ya kan Bang, CAPD first gitu. Jadi CAPD itu aman, CAPD itu ini gitu. Kenyataannya di lapangan tuh nggak begitu Bang. Kadang-kadang saya juga suka ketawa gitu ya kalau misalnya dia bilang CAPD ini gitu. Nah ini bohongnya ini banyak nih, dari mana ya gitu kan. Padahal ditolak gitu kalau mau CAPD. Ditolak, yang kayak tadi saya bilang kan, teman-teman tuh ada beberapa yang ngubungin saya, Kak saya nggak boleh, katanya saya membran saya nggak cocok, kita orang Indonesia begini, banyak banget lah gitu alasannya kan. Sementara tidak ada pemeriksaan apapun untuk menguatkan apa yang dikatakan si dokter ini tadi gitu kan. Jadi kalau saya rasa sih yang pertama, terus pasien itu kan takut Bang untuk CAPD. Ya. Takut. Ya, takutnya itu karena dari awal itu informasinya itu udah salah gitu loh. Yang tadi kayak saya bilang Bang, infeksi, ribet gitu ya kan. Infeksi, janganlah infeksi, nanti kau kayak si anu, gitu loh. Seperti itu kan. Makanya itu juga yang mendorong saya untuk CAPD gitu loh. Kalau enggak saya yang jadi pasien kan saya nggak tahu Bang kendalanya apa. Setelah saya jadi pasien saya tahu ternyata CAPD itu tidak semenakutkan yang katanya, tidak yang seribet yang katanya gitu. Jadi yang pertama itu adalah pentingnya adalah informasi Bang, informasinya yang tepat harusnya gitu. Jangan menghambat pasien, ya kan? Kalau tidak mendukung jangan menghambat. Begitu ya. Jadi memang dari tadi aku mendengar hambatan ya yang kurang dukungan dari nakes itu menjadi salah satu problem juga ya yang harus dibereskan begitu ya. Tidak menghambat artinya ketika ada pasien mau CAPD harusnya didukung begitu ya, dilakukan pemeriksaan komprehensif, bukan dengan menunggu atau mengatakan tidak cocok sebelum dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Nah, mana sih lebih enak buat dirimu tentunya ya, CAPD atau HD? Jujur, karena pasti begini, dengan dirimu yang sudah 14 tahun ini, 12 tahun HD dan 2 tahun CAPD, ini tentunya para sobat ruang tunggu ini menunggu jawaban begitu ya. Ini Pak, ini objektif. Ini paling objektif ini. Kalau tadi setahun dirimu HD kan mungkin kurang objektif ya. Ini 12 tahun loh, bukan waktu yang singkat itu. Lama, anak itu udah SMP itu kalau kita ukur itu. Ya kalau untuk sekarang ini saya lebih nyaman dengan CAPD gitu. Yang tadi yang seperti saya bilang tadi ya enak. Jadi kalau misalnya kan aduh repot nih kayak ganti cairan ya Bang. Memang sih agak merepotkan ya, 1 hari 4 kali gitu kan. 30 menit. Terus kalau mau keluar-keluar juga schedule-nya harus tepat nih, saya keluar dari rumah jam berapa, baliknya jam berapa, ganti cairannya di mana gitu kan. Ya memang ada plus minusnya kan, ada harga yang dibayar dari situ, tapi dengan CAPD puji Tuhan waktu saya lebih banyak ya dalam berkegiatan gitu. Terus terkait keluhan misalnya sakit kepala dan gak enak, badannya gak enak, biasanya mulut kita itu kan besok mau HD, ya hari ini tuh udah gak enak kan Bang, badan mau baunya udah gak enak. Kalau CAPD itu saya nggak ngerasain itu gitu loh. Terus yang pastinya lebih cantik gitu ya Bang. Oke. Itu kan terjaga ya Bang. Iya. Lebih fit. Oke. Gitu.
Mau nggak Aima balik lagi ke HD? Misalnya ini dalam konteks ya PD-nya baik-baik saja, HD-nya juga baik-baik saja. Balik lagi ke HD mau nggak? Aduh, janganlah Bang. Jangan Sekarang ya? ini masih menikmati Oke. nikmat Tuhan ini ya gitu. Oke, oke. Menikmati gitu. Menikmati kebebasan dulu ya. Lebih alami. Jadi dia sama kayak ini ya Bang, sama kayak kerja ginjal kita gitu loh. Oke. Kenapa sih kamu tetap kuat dan positif? Apakah kamu dapat dukungan keluarga atau lingkungan sekitar? Bagaimana? Ya, yang pastinya awalnya juga kan di 5 tahun pertama itu saya tidak baik-baik saja Bang. Awal vonis di 5 tahun pertama. Gitu ya, banyak pikiran negatif, merasa tidak berguna gitu kan, putus asa, menutup diri gitu. Jadi saya nggak mau bergaul, dan dukungan keluarga ya, orang-orang di sekitar. Saya punya dokter dan sahabat, dokter sekaligus sahabat saya gitu yang mendukung saya, sampai akhirnya beliau tersebut menginformasikan ke saya, "Ma, ini ada loh pasien, komunitas pasien," gitu kan. "Coba deh kamu cari." Akhirnya saya searching, saya cari, saya ketemu dengan komunitas pasien suci dari Indonesia. Saya ikut kopdar pertama kali kalau nggak salah di 97 ya apa 98, saya lupa gitu kan. Pertama kali ketemu dengan Bang Tony saat itu. Bukan 97 98, tua kali tuh. Iya, 2019. Ya, 2018. 2019. 97 98 demo Aima. Sorry Bang, lupa. Oke. Oke. Jadi saya ketemu juga banyak teman-teman di situ sehingga membuka pikiran saya, membuka mata saya. Saya nggak sendirian. Oke. Teman-teman saya gitu loh. Saya nggak sendirian. Akhirnya saya bergabung di komunitas pasien suci dari Indonesia ya di cabang Medan. Sampai saat ini saya aktif berorganisasi. Saya melihat, saya ketemu banyak teman-teman, saya ketemu banyak permasalahan termasuk CAPD ya Bang. Iya. Ya, dan permasalahan CAPD itu juga yang mendorong saya untuk ayolah, kalau nggak kamu yang ngerasakan jadi pasien CAPD, kamu itu nggak akan bisa bersuara gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak berani Bang awalnya dengan CAPD, karena informasi yang saya dapatkan itu kan, aduh CAPD itu kan kayak hantu gitu ya kan Bang, menakutkan. Iya. Kamu CAPD nanti kamu cepat mati. Iya. Seperti itu. Jadi aduh, ini kayaknya saya ini harus mengorbankan diri saya gitu kan. Bisa dibilang bodoh atau apa ini gitu. Tapi banyak pergumulan juga Bang, saya mau CAPD itu saya bawa dalam doa. Pastilah. Ya, akhirnya saya memilih untuk CAPD. Ternyata CAPD itu Bang tidak semengerikan katanya itu. Tapi kalau terkait bisnis ya Apa mau dikata begitu ya? Terkait komersialisasi begitu ya. Kalau udah dikomersialisasikan HD-nya ya CAPD-nya akan tidak berkembang begitu ya. Tapi kalau menurut saya Bang, itu nggak perlu ditakutkan lah. Maksudnya takut pasien HD semua beralih ke CAPD, kan enggak ya Bang ya. Iya. Porsinya masing-masing Iya, gitu yang loh. pertama sih harus lebih kepada pasien first ya. Lebih pada kualitas pasien dibandingkan dari semuanya begitu. Karena bagaimanapun CAPD itu memang hemat dari sisi biaya begitu. Kita nggak perlu ke rumah sakit 8 kali yang menghabiskan transport, makan, minum, dan lainnya. Itu membutuhkan banyak biaya. Aima, dengar-dengar, kamu dapat obat nggak sih? Kalau CAPD itu dapat obat nggak sih? Lengkap nggak sih obatnya? Atau kesusahan juga? Kalau untuk obat, obat BPJS gitu. BPJS ya, mungkin di unit dialisis saya ini agak sedikit bermurah hati, mungkin ya Bang. Kalau di luar? Kalau di luar itu loh Bang, yang jadi ya kita berharapnya ya dari KPCDI ya, semoga dengan adanya podcast ini ya bisa apa namanya, Pemerintah dengar. Iya, memberikan solusi gitu yang nantinya. Jadi kalau di luar yang saya lihat kan kenapa teman-teman CAPD ini kok nggak baik kondisinya? Gitu. Iya.
eh, hanya pinjer cairan. Sudah, Bang. Kontrol nggak pernah. Kita nggak tahu nih ya bagaimana komunikasinya, edukasinya, informasinya. Kita nggak tahu ya dari unit dialisisnya apakah pasiennya yang memang ngeyel gitu, ataukah memang tidak ada informasi seperti itu. Obat? Obatnya itu mereka katanya beli sendiri, termasuk EPO. Jangan salah, CPD itu masih butuh EPO, Bang. Oh gitu. Jadi memang CAPD itu kesusahan ya, dapat EPO begitu ya, susah ya? Iya, pasien CPD itu masih perlu ini Bang, cek zat besi. Oh iya ya. Kata pabriknya EPO-nya melimpah ini, tapi kok di lapangan susah banget didapat ya? Ya, itu kita nggak paham, apalagi yang terkait Permenkes yang sekarang ini Bang, terkait transfusi loh Bang. Iya ya. Perlu juga Bang kita ini tuh Bang. Jadi memang terkesan kita EPO-nya nggak dikasih, kita dipaksa untuk transfusi darah begitu ya. Itu tuh sedih sih melihat itu kondisi seperti itu. Aima, yang terakhir ini ya. Yang terakhir aku mau bertanya, apa harapan kamu sebenarnya? Baik itu harapan nasihat kamu kepada masyarakat awam belajar dari pengalamanmu. Dan tentunya untuk pemerintah juga terkait dengan pelayanan dialisis gitu. Kalau untuk masyarakat ya, masyarakat awam, ya berharapnya mari jaga kesehatannya, dikontrol tensinya, dikontrol gula darahnya, dijaga lifestyle-nya gitu ya. Apalagi untuk anak-anak muda, jangan sampai kalian itu seperti saya gitu ya, ginjal, harus cuci darah gitu, kegiatan jadi terhambat gitu, banyak hal yang dijaga seperti gitu kan, nggak ada gunanya juga uang banyak kalau kesehatan tidak baik seperti itu. Dan untuk pemerintah kita berharapnya pelayanan ya Bang, janganlah ada membedakan kayak rumah sakit kelas A, B, C, D, khususnya di unit dialisis gitu. Karena mau di tipe A sampai klinik sekalipun kita butuh obat yang sama, butuh lab yang sama gitu. Seperti itu. Jadi bantu kita untuk sehat, tetap produktif seperti itu, Bang. Iya. Jadi memang kebutuhan obat tuh menjadi sangat penting ya buat pasien cuci darah seperti kita ya. Ya, semoga pemerintah juga bisa mendengar dari ragam yang kita minta pendapat di podcast hari ini itu menunjukkan bahwa ada kerinduan pasien terkait dengan pelayanan agar akses obat lab itu lebih dipermudah demi kualitas hidup pasien cuci darah. Terima kasih Aima. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Sampai ketemu di acara episode berikutnya di Ruang Tunggu. Pasti berhak tahu. Terima kasih, Aima.